Pemirsa, polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online. 2 dari 4 orang yang ditangkap diduga artis. Keempat orang ini diamankan anggota unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk di sebuah hotel di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priuk, Rabu malam. Mereka pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. 2 dari 4 orang yang ditangkap ini diduga artis wanita berinisial ST dan MA. Keduanya ditangkap bersama 2 orang lainnya, pria berinisial AR dan wanita berinisial CS yang diduga mucikari. Sementara ini kami mengamankan 4 orang yang diduga prostitusi online. Katanya korbannya ada artisnya. Ya, tapi nanti lebih jelasnya pada saat press release. Yang kami amankan sementara 4 orang. Polisi belum memberikan keterangan lengkap karena keempatnya masih dimintai keterangan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kesal hingga mendendam karena kerap dianiaya suaminya selama 10 tahun, seorang wanita muda nekat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi suaminya. Korban yang dianiaya para tersangka lolos dari maut namun kondisinya kritis di rumah sakit. Dian Safitri, 32 tahun, kini hanya terdiam usai ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Timur. Bersama adiknya, Gugun, dirinya ditetapkan menjadi tersangka percobaan pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri, Lucky Hutagaon. Wanita muda ini menyewa 2 pembunuh bayaran untuk menghabisi suaminya lantaran sakit hati 10 tahun menikah kerap dianiaya. Kekesalannya ini diceritakan pada adiknya yang kemudian menghubungi 2 pembunuh bayaran dengan iming-iming bayaran 100 juta rupiah. Mbak, biasanya dianiaya apa? Dipecut, dilempar gelas, pakai golok juga. Banyak. Udah sering? Iya. Alasannya apa tuh dianiaya? Suami saya suka mabok, suka main perempuan. Iya. Mbaknya bekerja? Enggak. Terus menjanjikan uang 100 juta tadi? Itu gimana, Mbak? Menjanjikan uang 100 juta untuk para eksekutornya? Awalnya saya emosi aja. Iya. Saya ngomong ada saya terjadi seperti itu. Korban sendiri lolos dari maut saat dianiaya di rumahnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun kondisinya kini kritis dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban saat itu akan istirahat atau tidur malam. 3 orang pelaku sudah menunggu di dalam rumah dengan membawa senjata berupa golok. Ya. Ketika korban bangun, 3 pelaku langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan golok. 10 tahun yang bersangkutan merasa sering dianiaya oleh suaminya. Sehingga korban tersangka merasa sakit hati dan ingin memberikan pelajaran. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus penganiayaan ini, di mana 2 diantaranya masih di bawah umur. Atas perbuatannya, keempatnya kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Ketahuan selingkuh, seorang suami di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menghabisi nyawa selingkuhan sang istri di tempat karaoke. Korban tewas di tempat dengan luka parah. Anggota Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan membawa jenazah Aryo Fernando, 34 tahun, warga Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Mulih untuk divisum. Korban tewas setelah dibunuh suami selingkuhannya di ruang karaoke. Pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor lalu duduk di dalam dengan alasan menunggu teman untuk bernyanyi. Tak lama kemudian karyawan karaoke melaporkan ada pengunjung yang berkelahi. Saat akan meminta bantuan polisi yang sedang bertugas di salah satu bank, korban ditemukan sudah tewas bersimbah darah. Saya turun dari atas, Pak. Saya mau ke bank soalnya kan. Waiter kita ngomong ada yang berantem di dalam. Saya masuk ke dalam memang lagi berantem, Pak. Yang laki-laki itu tersangka mungkin kan lagi bawa pisau. Saya sama security tarik, tapi nggak kuat lagi ketarik. Motif terjadinya pembunuhan karena pelaku Rifat Eka Putra, 43 tahun,
Warga Jalan Kerinci, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur sakit hati. Istrinya menjalin hubungan dengan korban. Pelaku merasa istrinya itu ada hubungan spesial dengan terduga korban. Sehingga pelaku datang ke sini dan melihat sedang melakukan karaoke bersama sambil makan. Itu juga. Pasal yang kami terapkan tetap pasal 338, 351, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. Dua kakek di Pondok Gede, Bekasi dan Kota Tangerang kedapatan menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nominal Rp800 juta untuk membayar utang. Kedua pelaku ditangkap jajaran Polsek Pondok Aren, sedangkan pencetak uang palsu masuk dalam daftar pencarian orang. SMN 71 tahun dan SS 60 tahun tidak bisa berkutik saat tim Buser mendatangi rumahnya yang terletak di Kampung Raden, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditangkap karena melakukan transaksi pembayaran utang menggunakan uang palsu. Dari kedua pelaku, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nominal mencapai Rp800 juta. Di hadapan petugas, SMN mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dengan menukarkan uang asli Rp50 juta dengan uang palsu senilai Rp800 juta. Saya nggak tahu kalau itu palsu. Masa nggak tahu? Orang tahu tadi tertutup. Kan beda itunya. Kalau awalnya kelihatan sih ya betul. Awalnya nggak kelihatan di dalam tas. Polisi masih memburu pria berinisial J yang kini masuk daftar pencarian orang dan merupakan pencetak sekaligus pengedar uang palsu. Pada saat diterima sudah seperti ini dengan nominal pembayaran saudara SMD memberikan uang 50 juta. Untuk bahan dan label ini sendiri dari saudara DPO yaitu saudara J. Untuk pertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. KPK beberkan peran 7 orang tersangka korupsi ekspor benih lobster. Kami kembali untuk Anda saat lagi.